Langkahkan kaki ini, tak pandang suku budaya, berjalan dengan visi yang sama. Tiada pembeda. Di sini kita bersaudara, satukan niatmu melangkah bersama. Premat Universitas Ahmad Dahlan. Ayo, ayo Premat bisa cerdaskan bangsa maju dan teruslah maju. Prematku adekku, ayo, ayo kita bisa melangkah bersama wujudkan visi misimu. Prematku adekku, prematku adekku. Langkahkan kakimu kawan, bersatu untuk negeri. Mari kita bergandeng tangan, tanggung jawabmu di sini. Belajar serius dan jadilah penerus dan cerdaskan bangsamu. Prematku adekku, tiada pembeda. Di sini kita bersaudara, satukan niatmu melangkah bersama. Premat Universitas Ahmad Dahlan. Ayo, ayo Premat bisa cerdaskan bangsa maju dan teruslah maju. Prematku adekku, ayo, ayo kita bisa melangkah bersama wujudkan visi misimu. Prematku adekku, prematku adekku. Wahai kawan semua, langkahkan kaki ini, tak pandang suku budaya, berjalan dengan visi yang sama. Tiada pembeda. Di sini kita
bersaudara, satukan niatmu melangkah bersama. Bema Universitas Ahmad Dahlan. Ayo, ayo Bema bisa cerdaskan bangsa maju dan teruslah maju. Bemaku adekku, ayo, ayo kita bisa melangkah bersama wujudkan visi misimu. Bemaku adekku, bemaku adekku. Wahai kawan semua, langkahkan kaki ini, tak pandang suku budaya, berjalan dengan visi yang sama. Tiada pembeda di sini.
langkahkan kaki ini, tak pandang suku budaya, berjalan dengan visi yang sama. Tiada pembeda di sini, kita bersaudara. Satukan niatnya, melangkah bersama. Memang universitas amat jalan. Ayo, ayo, hemat bisa. Cerdaskan bangsa maju dan teruslah maju. Hematku adekku, ayo, ayo kita bisa. Melangkah bersama wujudkan visi misimu. Hematku adekku, hematku adekku. Langkahkan kakimu kawan, bersatu untuk negeri. Mari kita bergandeng tangan. Tanggung jawabmu di sini. Belajar serius dan jadilah penerus, dan cerdaskan bangsamu. Hematku adekku, tiada pembeda di sini, kita bersaudara. Satukan niatnya, melangkah bersama. Memang universitas amat jalan. Ayo, ayo, hemat bisa. Cerdaskan bangsa maju dan teruslah maju. Baik, acara saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masih kurang jelas, kecil. Halo, sekarang udah ada Ibu. Yang lain gimana? Dari tempat saya suaranya kecil. Iya, suaranya masih kecil, Karina. Bentar. Halo, udah ada suaranya? Masih kecil, Karin. Aku ganti pakai HP aja ya, soalnya ini pakai laptop kecil suaranya. Baik, udah ada suaranya. Oke, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Yang terhormat, selaku pemateri pada pelatihan pagi hari ini, Ibu Uswatun Hasanah, SSI MSc. Yang terhormat, Bapak dan Ibu dosen Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan, serta teman-teman yang saya banggakan. Oke, sebelum acaranya saya mulai, saya mau nanya nih teman-teman semua gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada baik semua ya. Nah, teman-teman, berbicara tentang skripsi. Seperti yang kita tahu, skripsi adalah sesuatu hal yang menegangkan bagi mahasiswa di semester akhir, benar bukan? Iya, benar ya. Nah, tapi kita beruntung nih karena di pelatihan pagi hari ini kita dapat menggali informasi yang lebih lagi mengenai skripsi bersama pemateri kita yang sangat luar biasa tentunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita berkenalan dengan pemateri kita pada pagi hari ini ya. Untuk operator, bisa tolong ditampilin CV-nya? Oke, jadi pemateri kita pada pagi hari ini yaitu Ibu Uswatun Hasanah MSc dengan tempat dan tanggal lahir Bantul 12 Oktober 1978. Mata kuliah yang diampu yaitu statistik non-parametrik, statistik matematika, analisis regresi, statistika, matematika diskret, pemodelan matematika, dan analisis vektor. Saya bisa ke bawah lagi. Nah, riwayat pendidikan yaitu merupakan lulusan S1 Universitas Gadjah Mada dengan bidang ilmu matematika analisis tahun masuk 1997 dan lulus pada tahun 2002. Kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Gadjah Mada dengan bidang ilmu matematika statistik. Dengan tahun masuknya 2003 dan lulus pada tahun 2008. Nah, teman-teman, ini ada beberapa publikasi di jurnal internasional yang terindeks selama 5 tahun terakhir. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman, ini sangat luar biasa. Kemudian ada publikasi di jurnal nasional selama 5 tahun terakhir. Ada juga publikasi pada seminar 5 tahun terakhir. Dan ada buku yang telah berhasil diterbitkan dengan judul Matematika Diskrit pada tahun 2012. Dan ada pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir. Ada juga pengalaman pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir. Dan yang terakhir adalah perolehan HKI dalam 10 tahun terakhir. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, ini ada usulan paten haki buku statistika, ada usulan paten haki buku analisis vektor, serta video pelatihan penyusunan soal HOTS bagi guru SD Muhammadiyah se-Kabupaten Bantul. Jadi teman-teman, ini adalah informasi singkat mengenai pemateri kita pada pagi hari ini ya. Terima kasih operator, bisa keluarin dulu. Nah, jadi tema kita pada pelatihan pagi hari ini yaitu penelitian kuantitatif. Kepada audiens diharapkan dapat menyimak dengan baik ya. Kepada Ibu Uswatun Hasanah SSI MSc kami persilahkan.
Terima kasih Mbak Karina. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Ini tadi saya cermati pada waktu acara yang awal, kayaknya kebanyakan untuk angkatan kalian sepertinya ya penelitian pengembangan ya Mbak, panitia mungkin. Dari panitia kan merecord kemarin yang paling banyak pengembangan ya kayaknya ya. Ibu. Oke, nggak apa-apa. Ya, ini saya lihat kalau berarti ini kalau panitianya di sini 1, 2, 3, 4, 5, padahal ada berapa ini? 13 berarti 7 ya, ada 7 yang penelitian kuantitatif, nggak apa-apa. Ya, jadi memang itu dibebaskan sesuai dengan permasalahan yang diperoleh ya. Kemarin bimbingan saya itu juga awalnya ke penelitian kuantitatif, tapi setelah saya cermati dari latar belakang dan seterusnya, akhirnya mengarah ke pengembangan. Jadi semuanya mengarah ke pengembangan yang bimbingan saya ya. Jadi awalnya settingannya semuanya kuantitatif, tapi setelah melihat dari latar belakang, dia menyampaikan rumusan masalah, identifikasi masalah, wah ini arahnya ke pengembangan, bukan ke arah ke penelitian kuantitatif. Jadi memang nggak apa-apa sedikit, tapi mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian. Oke. Ini mungkin sebelum saya menyampaikan, ini yang Mbak Nisrina, Mbak Farida, Mbak Faradina, Mbak Mas Ikrom, ini sudah sampai bab berapa ini kalian? Sudah sampai bab 3, Bu. Sudah hampir semprop atau sudah semprop? Iya, sudah hampir semprot. Udah hampir, oke. Berarti bab 3 sudah ya. Mungkin ini nanti coba tak sampaikan beberapa hal. Nanti bisa kita banyak sharingnya aja. Apakah sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah terlihat. Oke, jadi pada kesempatan kali ini penelitian yang akan saya sampaikan adalah penelitian kuantitatif. Berarti kalian juga sudah paham ya, wah kenapa kok kuantitatif berarti tidak lepas dengan angka gitu ya. Gitu. Nah, di sini sebenarnya ini saya mengambil beberapa referensi ya. Mbak ini direkod nggak panitia? Iya Bu, saya record. Udah ya? Sampun. Oke, untuk penelitian kuantitatif, jadi di sini menurut Sugiono, ini kondisi objek hasil eksperimen terhadap populasi. Kemudian dalam hal pengumpulan data menggunakan instrumen. Mesti kalian udah paham ya, karena tadi seperti Mbak Nisrina, udah sampai bab 3. Mesti di dalam bab 3 ada instrumen. Kemudian yang jelas yang ketiga, metode penelitian kuantitatif itu mesti ada olahan data menggunakan uji statistik. Bagi mungkin panitia ya nanti yang ke depan, wah saya nggak suka statistik ya, wah saya berarti nggak usah ngambil penelitian kuantitatif aja ya. Ya, tapi sebenarnya nanti juga di penelitian lain ketemu statistik ya, tapi statistiknya adalah deskriptif ya, seperti di PTK, di pengembangan itu ketemu statistik, tapi statistiknya deskriptif, bukan statistik inferensial, artinya tidak ada uji statistiknya. Kemudian, karakteristik metode penelitian kuantitatif itu menurut Sugiono, ini sebenarnya saya mengcompile dengan Prof. Sukes juga ya. Jadi di sini untuk karakteristiknya berarti yang pertama itu ada desain. Desainnya seperti apa? Lah kalian kan di bab 3 mesti ada desain. Oh saya pengen yang menggunakan pretest dan posttest. Berarti kan nanti desainnya seperti apa? Oh saya menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berarti kan desainnya udah berbeda lagi. Oh saya nanti dari penelitian itu tidak hanya meninjau satu hal saja. Misalnya peningkatan hasil belajar ditinjau dari kemampuan, misalnya kemampuan pemecahan masalahnya. Berarti kan di situ nanti akan ada apa? Desain faktorial ya, desain anak. Jadi nanti itu kalau dalam SPS ada one way ANOVA, ada two way ANOVA. Jadi satu arah ya, ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. Sebenarnya kalau selama ini cuma sampai ANOVA dua arah untuk penelitian di pendidikan matematika. Sehingga nanti perlu kita desain seperti apa penelitiannya.
Yang kedua, kita pasti merumuskan tujuan. Jelas ya, seperti yang disampaikan Pak Parman tadi, di bab 1 mesti ada tujuan penelitian. Yang ketiga, jelas ini bagaimana teknik pengumpulan datanya. Jadi dalam karakteristik penelitian kuantitatif mesti ada teknik pengumpulan data. Apa saja coba Mbak Nisrina atau Mbak Sepo tadi? Teknik pengumpulan data yang dipakai apa di skripsinya? Karena sudah sampai bab 3, coba Mbak Nisrina tadi sepertinya. Kalau saya teknik dokumentasi, Bu. Dokumentasi. Dokumentasi itu untuk mendapatkan data apa? Untuk mendapatkan data hasil penilaian akhir semester, saya analisis butir soal, Bu. Oh, analisis butir soal ya. Oh, analisis butir soal itu sebenarnya masuk nenggon kualitatif, Mbak Nisrina. Oh, kualitatif. Heeh. Ya, wes. Piye arep pindah ruang? Ya, coba panitia ini, Mbak Panitia Mas. Ini Mbak Nisrina, analisis butir soal itu termasuk dalam kualitatif. Di dalamnya nggak ada uji hipotesis toh, Mbak? Enggak ada, Bu. Nah iya, makanya itu adalah kualitatif. Coba bisa dipindahkan, pindah aja Mbak, nanti biar nanti nyambung. Oke, Bu. Makanya kan ini saya cross check dengan yang lain. Makanya kok dokumentasi. Coba kalau Mbak Farda, coba Mbak Farda, ini sambil biar interaktif ya. Mbak Farda udah sampai mana skripsinya? Farida apa Farda? Farida ya. Halo Mbak Farida? Iya, Ibu. Mbak Farida sampai mana skripsinya? Saya baru ini Bu mau mulai, tapi saya ikut yang di mata pelajaran yang buat Sempro itu loh Bu. Itu udah sampai bab 3. Nah, tekniknya itu pakai kuesioner. Angket. Ya, terus sama wawancara atau dokumentasi. Wawancara. Penelitiannya tentang apa Mbak Farida? Judulnya apa? Judulnya keefektifan model pembelajaran CTL terhadap hasil belajar dan motivasi belajar peserta didik kelas 4. Itu bisa ditinjau ya Mbak? Ditinjau dari motivasinya, gitu bisa. Ya. Jadi nanti pakai desain yang analisis tadi yang kalau itu berarti tuai ANOVA ya, pakai ANOVA 2 jalur. Oke, coba nanti dikomunikasikan. Ini masih jalan toh? Iya, Bu. Oke, kemudian kalau Mbak Amalia, biar nyambung dengan apa yang dibutuhkan ya, nanti enggak saya menyampaikan secara umum tapi enggak dibutuhkan. Ini untung ya kalian kelompok kecil malah bisa interaktif. Kalau Mbak Amalia, seperti apa Mbak Amalia? Teknik pengumpulan datanya Pak atau skripsinya udah sampai mana? Kalau skripsi udah masuk bab 3, Bu. Terus untuk pengumpulan datanya ada tes sama wawancara. Oke, penelitiannya tentang apa judulnya? Efektivitas pembelajaran melalui WhatsApp group untuk meningkatkan hasil belajar dan minat siswa. Efektivitas tapi untuk meningkatkan. Coba nanti dikomunikasikan dengan pembimbing ya. Nanti tidak rancu dengan PTK. Iya. Ya, efektivitas iya kan? Karena ada meningkatkan. Nah, efektif kan kita belum tahu meningkatkan apa enggak toh? Iya kan? Karena baru ngecek efektif apa tidak. Tapi kalau meningkatkan berarti nanti itu arahnya neng PTK. Gitu? Oke, Bu. Ya, ini siapa sih belum tak tanya. Pak Faradina ini panitia apa? Faradina. Oh ini Mbak Yunti. Ya coba Mbak Yunti sampai mana? Ini sambil saya meluruskan, takutnya salah ruang seperti Mbak Nisrina tadi. Iya Bu, iya. Mbak Yunti penelitiannya tentang apa? Saya tentang efektivitas pembelajaran daring berbantuan Google Classroom ditinjau dari gaya belajar terhadap hasil belajar matematika. Oke, ya. Oke, berarti di situ nanti Mbak Yunti pakai apa? Teknik pengumpulan data nih. Saya pakai ini Bu,
ada post-test, pretest, terus nanti analisisnya menggunakan tabel ANOVA 2 jalur? Ya, betul. Oke. Berarti kan tadi tetap pakai angket ya, karena untuk Iya, mengelompokkan Bu. gaya belajar. Berarti kan ada tes, ada angket. Oke, mengarah, Iya, Bu. betul. Oke. Oke, berarti siapa lagi yang belum tak tanya? Farida tadi udah, Mbak Farida. Yang lain panitia. Faradina Nilam panitia tuh. Halo? Bukan, Bu. Oke, Mbak Faradina, penelitiannya tentang apa? Coba. Tentang saya pakainya SSR, Bu. Apa? Coba judulnya apa? SSR judulnya tuh pendekatan CT dalam pemecahan masalah barisan aritmatika bagi siswa lamban belajar. Terus teknik pengumpulan datanya? Itu nanti ada, kalau nggak salah, pretest, post-test. Ya, nanti kalau sudah mantap jangan kalau nggak salah ya. Kalau udah sekarang beberapa skripsinya. Baru masuk bab 2, Bu. Oh, bab 2 ya. Nanti jangan sampai kalau nggak salah loh ya. Kalau sudah masuk bab 3 berarti sudah mantap. Nanti settingannya kalau saya judulnya ini sebenarnya dilihat dari judulnya tadi berarti apa? Coba ulangi Mbak Faradina. Pendekatan CT dalam pemecahan masalah barisan aritmatika bagi siswa lamban belajar. Lamban ya. Ya, berarti ya untuk kebutuhan khusus ya, berarti ya. Iya. Oke, berarti di sini nanti itu sebenarnya bisa arahnya yang kualitatif, bisa ke kuantitatif. Pembimbingnya siapa? Bu Andri. Bu Andri. Nah, betul Bu Andri lambat belajar. Nah, itu bisa diarahkan ke kuantitatif, bisa ke kualitatif. Gitu ya. Iya, Karena Bu. itu nanti kan mesti karena subjeknya kan sedikit toh. Satu aja, Bu. Iya, makanya berarti kan itu nanti malah arahnya bukan ke kuantitatif tapi ke kualitatif. Tapi dikonfirmasi ke Bu Andri ya. Bu Andrinya kemarin saya nanya, Kuanti. iya, masuknya termasuk kuanti. Soalnya kan yang apa itu pedoman skripsi itu kan cuma ada kuanti, kuali, sama pengembangan sama satunya lagi itu kan, Bu. Terus saya tanya, ini formatnya saya ngikutin apa, Bu? Ngikutinnya itu kuanti. Oke, ya wes nanti yang penting udah konfirmasi ke Bu Andri ya. Iya. Oke, nanti di Vicky ya teknik pengumpulan datanya ya. Nggih, Oke, Bu. kemudian yang berikutnya nomor 4 itu berarti nanti ada instrumen penelitian. Ya, jelas. Dalam teknik pengumpulan data itu nanti sinkron dengan instrumen penelitian. Kalau teknik pengumpulan datanya ada 3, berarti instrumennya ada 3 gitu ya. Misalnya tadi teknik kuesioner. Teknik kuesioner berarti kan instrumennya apa? Kuesioner kan berarti angket ya, bisa angket apa gitu ya. Tadi misalnya kalau Mbak siapa tadi ya yang angket gaya belajar. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan tes, berarti instrumen penelitiannya berarti apa? Tes hasil belajar atau tes kemampuan pemecahan masalah seperti tadi ya Mbak Faradina tadi kemampuan pemecahan masalah toh? Berarti ada tes kemampuan pemecahan masalah. Lah, dari instrumen tadi berarti kan nanti harapannya ada data. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu ada desain tujuan ini sampai 5, ada data. Selanjutnya, data berarti kan nanti ada teknik pengambilan sampel. Dulu di Metopen sudah diberitahu tentang teknik pengambilan sampel belum? Mengkonfirmasi. Halo. Halo. Kayaknya belum, Bu. Oh, kayaknya belum ya. Jadi nanti silahkan itu ada di beberapa referensi ya. Salah satunya di Sugiono ada ya. Ini yang biasanya dipakai kan kalian Sugiono ya. Jadi sampel itu ada beberapa teknik. Ada yang random sampling. Jadi random sampling itu berarti acak. Kalau random sampling syaratnya populasinya itu harus
homogen, artinya kemampuannya sama, penyebarannya sama, gitu ya. Biasanya kalau tanpa uji hipotesis, uji homogenitas dilihat, di situ tidak ada kelas unggulan. Sebenarnya kalau tidak ada kelas unggulan, biasanya siswanya sudah disusun secara acak gitu ya. Yang pinter mesti sudah disebar, yang sedang juga disebar, yang kemampuannya rendah juga disebar. Itu biasanya sudah nampak di situ. Tapi kadang ya untuk memantapkan bisa dicek untuk sebelum pengambilan sampel dicek populasinya itu homogen apa tidak. Oke. Nah, kalau homogen berarti bisa kita ambil dengan cara random sampling. Random sampling itu bisa random orangnya atau random kelasnya gitu ya. Kalau misalnya ada 5 kelas, secara random berarti kita undi misalnya gitu ya. Kita undi dari 5 kelas itu yang keluar kelas apa. Nah, itulah nanti sebagai sampel. Nah, kalau desain kalian misalnya butuh 2 kelas, ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol, berarti nanti diambil 2. Nah, nanti diputuskan mana yang sebagai kelas eksperimen, mana yang sebagai kelas kontrol, gitu. Kalau nanti ini kayaknya tadi nggak ada yang penelitian korelasi ya, berarti saya nggak usah menjelaskan ke penelitian korelasi. Nah, itu kaitannya sampel. Kemudian ada juga sampel yang purposive sampel. Purposive sampel itu dengan pertimbangan. Misalnya kayak Mbak Faradina tadi kan berarti mencari sampel yang anak berkebutuhan khusus gitu kan. Berarti kan di situ nanti purposive sampling ya, karena dengan pertimbangan anak yang berkebutuhan khusus ya itu. Kemudian masih ada lagi ya beberapa, nanti silakan coba dicek ya. Beberapa teknik sampling, tapi memang yang biasanya itu yang untuk penelitian kuantitatif itu arahnya ke yang random sampling. Ada yang simple random sampling, ada yang random sampling. Silahkan itu hampir sama, cuma namanya saja. Kemudian setelah data dari sampel itu kita peroleh, kita analisis. Maaf ini. Ya, kita analisis. Selanjutnya, hubungan dengan responden. Jadi di sini nanti kan kita tetap menjaga hubungan dengan responden ya, dengan siswanya itu ya. Kemudian usulan desain. Usulan desain itu tadi dari desain yang kita susun, kemudian berdasarkan dari data sampel itu nanti hasilnya seperti apa. Nah, kita juga perlu nyeting kapan penelitian dianggap selesai. Artinya kita mendesain misalnya nanti ada treatment di kelas, kita mau mengajar berapa kali pertemuan gitu kan. Oh 1 KD lah, 1 KD-nya itu berapa kali pertemuan, itu kan sudah disetting di awal gitu. Beda kalau PTK ya, PTK kan ada siklus-siklus. Ya. Nanti kalau indikator keberhasilannya sudah tercapai berarti siklusnya selesai. Kemudian nanti dari hasil penelitian kita cek dari datanya itu nanti hasilnya seperti apa sehingga nanti kepercayaan hasil penelitian itu terjamin. Oke, jadi menurut Sugiono itu karakteristik metode penelitian kuantitatif itu ada 11. Ada juga yang menurut siapa yaitu sampai 25 tadi. Tapi saya ambil yang paling sederhana aja. Oke. Kemudian bagaimana kita melakukan strategi penelitian kuantitatif tersebut? Nah ini ada beberapa jenis penelitian kuantitatif ya. Jadi ada penelitian eksperimen, ada penelitian non-eksperimental. Eksperimental ya. Jadi nanti ada pre-experimental design. Ada true experimental design. Dua ini nanti saya jelaskan di belakang. Factorial design. Nah, ini yang di DAE ya, quasi eksperimen design, weak eksperimen. Kemudian untuk penelitian non-eksperimental adalah penelitian deskriptif. Jadi misalkan tadi dari teknik sampel, itu sampelnya kalian adalah sampel jenuh. Sampel jenuh itu apa? Berarti sampelnya adalah seluruh populasi. Berarti di situ kalian tidak perlu melakukan uji hipotesis. Hanya melihat dari statistik deskriptifnya saja. Misalnya, dibandingkan rata-ratanya, itu gimana? Ada perubahan apa tidak, lebih baik apa tidak, lah berarti di situ nanti akan efektif.
Kalau dalam korelasi berarti dilihat dari koefisien korelasinya saja. Tadi tidak perlu melakukan uji hipotesis. Kemudian penelitian survei. Ya, penelitian survei ini arahnya ke pengambilan data ke lapangan ya, kemudian dinarasikan. Nah, ini arahnya. Kemudian ex post facto, kemudian komparatif, kemudian ada korelasional. Kalau saya lihat tadi karena dari beberapa kali yang tidak ada, makanya nggak usah saya bahas. Kemudian penelitian tindakan itu termasuk dalam penelitian kuantitatif tapi dan eksperimental. Kemudian penelitian pengembangan, makanya tadi PTK sama penelitian pengembangan itu sebenarnya kan kuantitatif ya, karena di dalamnya ada data yang kemudian diolah tapi hanya sebatas statistik deskriptif. Ini bukan ranah kita. Kemudian tadi yang beberapa tuh yang ada adalah komparatif, kemudian faktor ini. Kita lihat coba di sini. Pre-eksperimental itu yang seperti apa? One shot case tadi, maaf. Nah, di situ hanya melihat hasil akhirnya saja. Ya, kemudian bedanya apa? Kalau di ini ya, kalau dalam one shot case tadi itu tidak ada pretest, hanya melihat nilai awalnya saja, kemudian dibandingkan dengan hasil akhirnya, nanti ada peningkatan apa enggak, ada perubahan apa enggak gitu ya, lebih baik atau lebih jelek lah itu. Berarti nanti kalau lebih baik itu berarti efektif. Tapi kalau one group pretest post-test design, berarti nanti didesain. Sebelum perlakuan itu ada pretest, setelah perlakuan dikasih tes lagi. Kemudian pretest dan post-test dibandingkan. Nanti hasilnya seperti apa. Ini ada uji. Kalau dalam SPSS itu nanti adalah termasuk pair sampel dites. Kenapa kok saya bilang SPSS? Mulai angkatan kalian nanti analisis datanya boleh menggunakan SPSS. Makanya saya arahnya ke situ. Gitu ya, mulai angkatan kalian nanti analisisnya boleh menggunakan SPSS. Jadi one group pretest post-test design itu nanti kalau dalam SPSS adalah pair sample test, sampel berpasangan karena ada data pre, ada data post, data sebelum dan sesudah. Intake group comparison berarti di sini nanti dibagi dua dalam satu kelas itu nanti dibagi dua, yang satu dikasih treatment yang A, yang satu dikasih treatment B, kemudian nanti dibandingkan. Itu yang pre-eksperimental, ini yang perlu dijabarkan. Kemudian karena yang sering pakai ini ya, jadi kemudian true experimental design itu yang seperti apa? Post-test only control design. Nah, ini yang biasanya menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Efektivitas pembelajaran misalnya tadi apa? CTL terhadap hasil belajar matematika dibandingkan dengan pembelajaran apa? Kelas kontrolnya itu yang tanpa CTL menggunakan apa? Nah, nanti hasil belajarnya yang menggunakan CTL dites, yang tanpa menggunakan CTL dites, kemudian diukur. Nah, kalau yang seperti ini nanti independent sample dites. Jadi sampel saling yang independen. Kalian kalau di dalam StatMat kan ada ya, dua sampel saling berpasangan, dua sampel saling berkorelasi. Lah itu. Pair sample dites itu yang berpasangan, independent sample dites adalah yang dua sampel bebas. Kemudian pretest, post-test, control group design. Ya ini hampir sama dengan ini ya. Nah, ini nanti ada pretest, ada post-test design. Nanti silakan kalian termasuk yang mana desainnya. Nah, ini kita masuk ke penelitian eksperimen. Nanti silakan ya, itu nanti kalau kalian baru bab 1, 2, nanti untuk masuk ke bab 3, kan mesti di awal nanti saya sampaikan di belakang, akan ada desain penelitian. Nah, desain penelitian itu termasuk nanti arahnya ke dari rumusan masalah kalian ya. Dari rumusan masalah ke hipotesis. Tujuan penelitian, kemudian ke hipotesis. Nah, desain penelitian yang ingin kalian harapkan itu yang seperti apa itu. Nah, nanti ini langkah-langkah penelitian kuantitatif ya, menurut Yainal Arifin, ini saya tulis sumbernya ya.
Jadi yang pertama memilih masalah. Sudah, kalian jelas sudah memilih masalah. Karena dalam latar belakang kalian sudah menjabarkan beberapa masalah yang ada di sekolah kalian yang mau teliti. Kemudian dari memilih masalah itu mengidentifikasi masalah. Jelas, di bab 1 sudah kalian lakukan. Melakukan kajian pustaka yang relevan dengan permasalahan. Jelas, ini di bab 2. Kalian sudah memilih beberapa penelitian relevan. Lah, tolong untuk penelitian relevan, tadi saya lupa di awal ya. Nanti ini disyaratkan kalian ada minimal 5 jurnal ya, 5 jurnal. Jadi jangan menggunakan penelitian relevan skripsi ya. Kalau skripsi itu kan belum direview, tapi kalau sudah masuk jurnal itu sudah ada review luarnya. Ya, kalau skripsi kan hanya sekedar pendadaran, sudah ya, tapi redaksi seperti yang disampaikan Pak Parman tadi, perlu ada polesan-polesan untuk menutup kelemahan-kelemahan tadi ya, sehingga di situ nanti akan ada review ya, makanya nanti dalam kajian pustaka kalian menggunakan penelitian relevan dari jurnal gitu. Ditambah beberapa mungkin kajian terkait variabel-variabel ya. Gitu. Kemudian di akhir bab 2 kalian akan merumuskan hipotesis statistik. Jelas, ini sudah kalian lakukan karena tadi sudah sampai bab 2. Nah, kemudian di awal bab 3 kita akan ini di akhir bab 3 ya, ini ada definisi operasional. Nah, ini nanti silakan perlu ditambahkan definisi operasional. Jadi dari judul yang kalian susun itu maksudnya apa itu. Nah, setelah itu masuk ke bab 3, kalian menyusun desain penelitian eksperimen. Tadi dari judul-judul kalian itu nanti sudah nampak, oh saya menggunakan desainnya UJT independen, oh UJT berpasangan, oh saya pakai ANAVA satu arah. Nah, ANAVA satu arah itu membandingkan 3 perlakuan ya contohnya. Jadi misalnya kalian ingin mengetahui efektivitas dari 3 model pembelajaran, model A, model B, model C. Itu yang efektif yang mana? Lah nanti kalau dalam one way ANOVA itu ada uji lanjutan ya, ada LSD ya maaf, LSD dan beberapa itu ya. Nanti kalau di dalam SPSS ada pilihannya. Kalau variansi homogen berarti uji lanjutannya ada pilihannya. Kemudian nanti kalau tidak homogen itu menggunakan yang ini gitu ada. Oke, kemudian nanti kalau sudah kita desain tadi kan kita menyusun instrumen ya. Nah, instrumen yang kita pakai itu perlu kita uji coba. Tuh. Kemudian setelah kita uji coba untuk mengetahui validitas, reliabilitas gitu ya, keajekan dari instrumen yang kita pakai, baru kita melakukan eksperimen. Dari eksperimen kita mengumpulkan, mengelompokkan dan mendeskripsikan data. Oke. Biasanya ini adalah statistik deskriptif ya, kalian mencari rata-ratanya, variansinya, dan seterusnya. Kan biasanya mengumpulkan kan berarti disajikan. Biasanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Gitu. Setelah itu kalian analisis berdasarkan hipotesis yang kalian susun. Setelah itu dibahas dan disimpulkan. Yang terakhir adalah membuat laporan. Ini langkah-langkah dari penelitian kuanti ya, maaf ini kok saya kuantitatif. Nanti mungkin Mbak Panitia bisa diedit ya file tadi yang sebelum di-share ke teman-teman. Kuantitatif ini menurut Yainal Arifin. Sebenarnya langkah-langkah ini sudah masuk dalam tahapan skripsi kalian. Nah, nanti isinya apa? Ini yang perlu saya tegaskan, ini sudah kami jadi dari masing-masing jenis penelitian itu semuanya sudah kami FGD-kan ke semua dosen. Jadi harapannya semuanya sudah satu kata gitu ya. Jadi makanya kemarin kenapa mundur-mundur karena kita perlu meng-FGD-kan dari rumusan masing-masing jenis penelitian.
Jadi bab 1 ini jelas mungkin kalau yang belum ada definisi operasionalnya ya, monggo ditambahkan. Karena yang dulu sepertinya belum ada. Kemudian tinjauan pustaka, silahkan nanti kajian penelitian relevan, berarti bisa diambil di jurnal tadi, paling nggak minimal 5 ya. Kemudian kajian teori. Nah, dalam kajian teori silahkan nanti kalian ada materi ya, materi pembelajaran itu ya, kajian materi ya. Jadi nanti terkait dari penelitian kalian itu kan dalam pembatasan nanti terkait dalam materi apa atau KD apa gitu kan, tidak seluruh materi dalam 1 tahun, tapi dibatasi dalam KD apa atau tentang materi apa gitu kan. Lah berarti nanti materinya bisa disampaikan di kajian teori ini. Selain membahas terkait variabel-variabelnya ya, sehingga memunculkan indikator. Kemudian kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu alur pikir kita ya. Dari ada masalah, kemudian kita gali suatu kajian teori, sehingga kita akhirnya menduga ada suatu jawaban seperti ini. Gitu. Ya, itu alurnya. Setelah kerangka berpikir, ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu apa? Maaf. Hipotesis penelitian itu adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Ini yang perlu kalian perhatikan ya. Jadi redaksi dari variabel penelitian, redaksi dari rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian hipotesis penelitian itu harus konsisten. Gitu ya. Misalkan tadi apa? Efektivitas pembelajaran menggunakan CTL ditinjau dari gaya belajarnya. Gitu ya. Berarti kan di situ efektivitas pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CTL, entah tadi gabungan atau itu ya, seingat saya aja. Pendekatan CTL, CTL tadi sepertinya yang Bu Andri ya. Tapi nggak apa, ini sebagai contoh aja. Apa tadi? Efektivitas pembelajaran CTL terhadap hasil belajar matematika. Berarti kan rumusan masalahnya apa? Apakah pembelajaran dengan pendekatan CTL itu efektif terhadap hasil belajar matematika. Maaf. Berapa pertanyaan? Berarti pertanyaan setelah kalian kaji kan ada jawaban sementara. Jawaban sementara adalah pembelajaran dengan pendekatan CTL itu dapat efektif terhadap hasil belajar matematika. Jadi redaksinya kan konsisten gitu. Jangan sampai nanti di atas itu efektif, yang sini lebih baik gitu ya. Itu. Atau berpengaruh. Nah, itu cuma redaksi sebenarnya secara mana sama, cuma redaksinya kami harap konsisten. Begitu juga tujuan. Itu. Sampai sini ada pertanyaan. Nggak ngantuk nanti ini. Saya ngomong terus. Nanti kalau di tengah-tengah ada pertanyaan, monggo disela aja ya. Disela, saya nggak harus memberikan waktu untuk pertanyaan. Gitu ya, Mbak Panitia. Silakan kalau saya ada hal-hal Iya, mungkin Bu, kalau izin bertanya. Oke. Siapa ini? Yunti, Bu. Yunti. Oke, Mbak Yunti. Iya, saya mau tanya yang pengambilan sampel tadi apabila dipertimbangkan menurut prestasi peserta didik, nanti itu kan yang purposif itu kan, Bu, perlu menggunakan hasil tes sebelumnya nggak, Bu, untuk dilampirkan di lampiran gitu? Sebenarnya itu bisa menggunakan, tadi kayaknya ada metode dokumentasi ya Mbak Yunti ya. Berarti kan sebenarnya untuk melihat dia termasuk kemampuan, apa tadi istilah? Di judul tadi termasuk apa istilah? Purposif. Apa enggak maksudnya ya berkemampuan rendah tadi istilah apa tempatnya Mbak Yunti tadi judulnya? Enggak ada, Bu. Apa Enggak judulnya ada itu. apa tadi? Maaf, judulnya apa tadi? Saya ini efektivitas pembelajaran daring. Maaf. Tadi saya yang tak kira yang Bu Andri. Efektivitas pembelajaran daring, PIP. Berbantuan Google Classroom.
Heeh, ditinjau dari gaya belajar terhadap heeh, hasil hasil belajar belajar peserta didik. matematika. Lah, pertimbangannya gimana? Nggak Pertimbangannya bisa random. Ada berapa kelas di sana, Mbak Yunti? di sana ada 4, terus sama Hmm. gurunya itu udah dipilihin yang rankingnya, maksudnya dari rata-rata nilai itu yang terbaik kedua gitu, Bu, kemarin. Hmm. Berarti nanti di situ purposive sampling, bukan random ya, karena dengan pertimbangan dari guru melihat prestasinya, hasil belajarnya. Nah, itu menggunakan hasil belajar peserta didiknya enggak, Bu? Perlu dilampirkan tidak? Bisa itu sebagai tuh nanti dasar pengelompokan dan itu juga nanti bisa dipakai di bab 1 toh, Mbak? Iya. Nah, di bab 1 itu kan dipakai rangkumannya. Lah bisa juga untuk Iya. sebagai tadi nanti untuk melihat mana tadi untuk melihat yang kelas yang mau dipakai penelitian. Oh, Itu. iya, Bu, ya. Cuman kalau Mbak Yunti berarti nanti butuh kelas uji coba ya Mbak Yunti ya. Jadi nanti Berarti butuh 2 oh, kelas. iya. Untuk Efektivitas eksperimen sebentar. eksperimen dan Tadi kontrolnya. pakai pretest posttest ya? Iya, Bu. Oh, pretest posttest kan berarti nanti pakai 1 kelas ya. Sebelum perlakuan dikasih tes, sesudah perlakuan dikasih tes. Kemudian tapi instrumennya kan perlu diuji coba. Iya. Nah, itu nanti menggunakan kelas mana? Rencananya. Halo, Mbak Yunti? Iya, Bu, ini keluar masuk terus. Oh. Maaf. Oke, nggak apa-apa. Rencananya untuk uji coba instrumennya sebelum diberikan kelas apa tadi yang ranking kedua tadi kelas apa misalnya namanya? Kelas C dan D, Bu. C dan D. Nah, penelitiannya yang kelas mana untuk sampel? Yang itu sampel itu maksudnya udah yang eksperimen dan kontrol, Bu. Dua Nah, itu kan, Bu. Mbak Yunti, kalau pakai pretest posttest berarti nggak usah pakai kelas eksperimen kontrol. Oh, Sebenarnya bisa juga, cuman kan lebih enak malah membandingkan nilai sebelum dan sesudah toh, Mbak. jadi mending gimana, Bu? Apa nggak usah Ya, pakai pretest aja? Nek, gini aja, sebenarnya ada macam-macam desain ya, nanti coba dibaca di referensinya ya. Tadi yang Iya, Bu. saya sampaikan tadi, ada juga yang menggunakan eksperimen kontrol, masing-masing eksperimen itu dikasih pre dan post. Kontrol juga dikasih pre dan post, itu ada juga. Kemudian dari yang desain yang direncanakan Mbak Yunti sepertinya seperti itu ya. Jadi Iya. eksperimen dikasih pre dan post, kemudian kontrol dikasih pre dan post. Lah, hasil yang baik itu kalau pre-nya antara kelas eksperimen dan kelas kontrol itu tidak ada perbedaan. Paham Iya, Bu. maksud saya? Iya, Nah, itu Bu. nanti ada juga yang seperti itu. Enggak apa-apa, Mbak Yunti. Ada desain yang seperti itu nanti. Sehingga nanti dibandingkan nanti yang pre post test juga post test antara yang eksperimen dan kontrol. Ah, iya, Bu. Oke, itu ada juga tadi salah satu dari yang saya sebutkan di awal tadi. Gitu aja nggak apa-apa, lanjut. Oke. Baik, Cuman Bu. nanti dari 2 kelas yang Mbak Yunti pakai penelitian, nanti instrumennya sebelum diberikan ke 2 kelas itu kan perlu divalidasi, dicek uji validitasnya. Iya, Bu. Nah, itu nanti kelas uji cobanya pakai kelas apa? Oh, jadi masih perlu 1 kelas tambahan lagi untuk menguji coba nggih, Bu? Ya, sebenarnya bisa juga uji coba terpakai. Nanti bisa dikomunikasikan ke pembimbing. Mbak Yunti pembimbingnya siapa? Bapak Tarom. Nah, Pak Tarom, Bu. nanti bisa dikomunikasikan ke Pak Tarom. Karena uji coba itu bisa menggunakan kelas sendiri. Jadi Iya. artinya nambah 1 kelas atau bisa menggunakan uji coba terpakai. Artinya Mbak Yunti nanti memberikan instrumen itu ke kelas yang mau dipakai penelitian. Tapi sebelum dianalisis datanya dicek dulu validitasnya. Ya toh?
Di Iya, antara iya, instrumen Bu. itu ternyata nanti misalnya 25 itu yang valid cuma 20. Nah, berarti nanti yang dianalisis untuk uji hipotesis hanya yang 20 itu saja. Oh, nggih, Bu. Gitu. Iya, Nah, nanti cari referensi yang terkait uji coba terpakai kalau itu ya. iya, Bu. Oke. Nanti bisa dikomunikasikan ke pembimbing. Artinya ada jalan lain ya, artinya bisa tadi alternatif. Ada butuh kelas uji coba, ada bisa menggunakan uji coba terpakai. Gitu. Iya, Oke. baik, Bu. Berarti itu nanti anu ya Mbak, berarti ANOVA 2 jalur ya? Iya, ANOVA 2 jalur, berarti gaya belajarnya dibagi menjadi 3. iya, Bu. Auditori, visual, dan Visual dan kinestetik. kinestetik. Nah, berarti nanti dikelompokkan. Nah, nanti silakan. Kalau di dalam SPSS nanti sudah ada pilihan menunya ya. Two way ANOVA, wes klik. Nah, itu udah selesai. Tapi kalau Iya, pakai manual memang banyak ya, harus dibuat desain, dikelompokkan, dimasukkan dalam tabel-tabel itu tuh ya. iya, Nah, iya, Bu. itu nanti ada rumusan ya. Ada beberapa referensi itu yang hanya mengakomodir rumusan itu ada yang datanya masing-masing kelompok sama. Nah, coba Mbak Yunti selama kuliah di AE kemarin, dari masing-masing taraf atau kelompok itu ya, sel-sel itu jumlahnya sama nggak? Tidak, Sama. kadang Sama saya sama lupa, apa Bu, enggak? udah Nah, lama. makanya nanti silahkan. Ada beberapa referensi, misalnya punyanya Prof. Sukes ya. Punyanya Prof. Sukes itu rumusannya satu, tapi itu bisa mengakomodir yang datanya sama dan banyaknya yang tidak sama. Tapi kalau yang punyanya DAE-nya punyanya Sujana, rumusnya itu arahnya ke yang datanya sama. Sehingga nanti perlu ada rumusan lain jika datanya tidak sama. Ada analisis lain lanjutan. Gitu. Oke, nanti silakan. Tergantung referensi yang dipakai gitu aja. Oke, Bu. Ya, Baik, Bu. dosennya pembimbingnya kan pas dosen DAE lebih tahu nanti. Iya. Terima kasih, Bu. Oke, lanjut ya. Oke, ada yang lain? Monggo. Ibu, ada Oke. titipan pertanyaan dari Miss Rina tadi, Bu. Oke, piye? Tadi kan Miss Rina sempat nanya pembimbingnya, katanya Heeh. itu ya dia kuantitatif deskriptif, terus penelitian relevannya juga apa? Kuantitatif deskriptif. Nah, Heeh. kuantitatif deskriptif itu gimana? Gitu. Oh. Malah bingung. Tadi pembimbingnya siapa temu ya? Pak Faris ya? Siapa Pak? Pak Romlan. Oh, Pak Dia tadi Romlan ya. analisis butir. Soalnya itu nanti arahnya yang kualitatif ya. Dia malah ngambang, neng daripada bingung, wes suruh masuk sini aja, masuk kemana ndak bingung. Dia Akhirnya udah kemana? masuk kualitatif. Oh iya, kualitatif nggak apa. Akhirnya nanti kan udah ketemu Pak Faris. Nanti Pak Faris insya Allah ngasih pencerahan. Iya, Bu. Nah, di situ aja nggak apa-apa. Karena itu cenderungnya memang ke kualitatif kan, kualitatif deskriptif tadi kuantitatif. Kuantitatif memang deskriptif kalau iya, betul. kalau kata Karena di sini memang ada satu jenis penelitian yang belum kita masukkan di ini ya, ada mixed method. Ya, mixed method itu gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Ini yang belum kita bahas di sini ya, belum masuk di breakout kemarin ya, kan baru 4. Karena yang satu itu melihat dulu kira-kira ada apa enggak, nanti sudah dibuka ternyata enggak ada lah. Mungkin itu seperti itu. Ya nggak apa-apa, tadi biar masuk ke sana karena Pak Faris juga beberapa penelitian tentang analisis butir soal kok. Insya Allah aman di sana. ya makasih, Oke. Bu. Oke, dibantu dijawab aja nanti biar ditanyakan ke Pak Faris gitu. Iya, siap, Bu. Oke, makasih. Yang lain? Tidak? Oke, tadi terkait teknik, instrumen, kemudian analisis data. Nah, dalam analisis data nanti ada uji prasyarat. Silahkan, karena ini adalah penelitian, apa ya, jadi nanti yang pertama, yang utama, uji prasyarat itu adalah uji normalitas. Kenapa?
Kalau data tidak normal, berarti nanti arahnya ke uji hipotesis. Uji hipotesisnya arahnya menggunakan statistik non-parametrik. Kalian udah dapat mata kuliahnya. Kalau datanya normal, berarti statistik parametrik. Nah, statistik parametrik kan yang korelasi menggunakan regresi, yang tadi apa pair sample t-test, independent sample t-test itu menggunakan yang materi di StatMat. Kemudian one way ANOVA, two way ANOVA, dan seterusnya itu menggunakan materi di DAE. Kalau yang tidak normal berarti menggunakan materi yang ada di statistik non-parametrik. Jadi nanti bisa jadi berubah loh ya bab 3 ini. Seandainya nanti data kalian dalam uji prasyarat awalnya di pas waktu semprot itu di sini asumsinya memang normal ya. Normal semua. Ternyata pada waktu ambil data kalian olah tidak normal, nggak usah bingung ya. Artinya kalian bukan berarti gagal penelitian, cuman ganti alatnya. Ganti alatnya di uji hipotesisnya. Gitu ya. Itu. Kemudian tadi uji prasyaratnya normal, yang kedua homogen. Homogen. Kalau dalam uji kasus 2 sampel kan ada yang syarat homogen dan syarat tidak homogen, analisisnya beda. Kemudian nanti yang ANAVA juga ada syarat, kalau tidak homogen alatnya yang mana, kalau yang homogen alatnya yang mana. Ini nanti ada di SPSS, sudah di SPSS juga ada pilihan ya. Jadi kalau yang enggak homogen itu yang mana, yang kalau tidak homogen ya isikan datanya. Jadi data statistik deskriptif dicari rata-ratanya, variansinya, penyajiannya seperti yang saya sampaikan tadi. Karakteristik dari penelitian kuantitatif kan nanti ada pengumpulan data, kemudian dicari data deskriptifnya. Kemudian tadi kan di sini di bab 3 kan baru rumusan ya. Kemudian dari data yang sudah kita peroleh dicek prasyaratnya gimana, normalitas, homogenitasnya bagaimana. Setelah syaratnya terpenuhi apa tidak, masuk ke uji hipotesis. Dari uji hipotesis, pembahasan. Pembahasan tolong jangan hanya copy paste di pengujian ini, dari hasil uji hipotesis. Kenapa? Karena nanti dalam pembahasan itu perlu mengkaitkan dengan penelitian sebelumnya. Atau kalau kalian tadi sepertinya kayaknya ada yang diperkuat dengan metode wawancara. Silahkan, nanti bisa untuk memperkuat di pembahasan di sini. Dari hasil hipotesisnya H0 ditolak. Oh, ditolak. Ini berdasarkan wawancara jelas. Kenapa? Karena dari hasil wawancara seperti ini dijabarkan. Kemudian berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan seterusnya, gitu ya. Jadi nanti kaitkan dengan penelitian relevan. Jadi penelitian relevan yang di awal bab 2 itu gunakan untuk dalam pembahasan di sini. Jadi jangan hanya copy paste, gitu ya. Copy paste dari hasil penelitian. Perlu dibahas. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dan syarat. Selesai pendadaran, gitu ya. Oh, masih ya. Oke, ini yang korelasi sepertinya nggak ada ya, nggak perlu saya bahas ya. Ya. Nah, kemudian ini olah data. Jadi mulai tahun 2020, 2021 nanti boleh menggunakan SPSS. Nah, nanti silahkan bab 3, kalau seandainya kalian pengen menggunakan SPSS, di bab 3 disesuaikan loh ya, nanti di SPSS itu ujinya menggunakan apa. Kalau di SPSS normalitasnya menggunakan Kolmogorov-Smirnov, nah kalian di non-parametrik sudah kenal Kolmogorov-Smirnov ya. Nah, nanti di bab 3 ya berarti uji normalitasnya menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kalau yang uji 2 sampel insya Allah sama ya. Jadi seperti yang kita bahas dulu. Jadi nanti apa yang 2 sampel berpasangan, 2 sampel independen itu rumusnya sama hasilnya. Nah,
Kemudian nanti dalam pembahasan tidak hanya mengcopy paste output di SPSS, tapi perlu diinterpretasi outputnya itu maknanya apa dari masing-masing tabel. Biasanya yang di atas itu adalah nanti apa dari data yang kita inputkan itu berapa, ada nggak yang miss, ada yang hilang nggak? Kalau nggak ada hilang berarti aman. Misalnya kita memasukkan 26 data. 26 data, tidak ada yang hilang berarti lanjut. Kalau ada yang hilang perlu dicek-lacak lagi ya. Mungkin ada salah ngetik yang awalnya numerik kok jadi string. Misalnya titik sama koma itu sangat bermakna ya di sini. Nanti dicek aja kalau di SPSS itu titik po koma ya desimale. Kalau setelah selesai ketik dia minggir kiri apa minggir kanan gitu ya. Nek minggir kanan berarti benar, artinya dia posisi sebagai angka. Tapi kalau minggirnya langsung kiri berarti dia sebagai string, huruf ya. Gitu. Sehingga nanti silakan diinterpretasikan dari makna-makna outputnya. Nah, ini karena angkatan 2017 itu kalian belum ada komputasi statistik lah, monggo nanti seandainya kalian pengen ketemu pelatihan atau nanti materi tentang SPSS, monggo. Sebenarnya ini buku-buku SPSS juga banyak. Kalau seandainya tidak perlu pelatihan khusus ya. Itu untuk penelitian kuantitatif untuk kali ini, jadi pembaharuannya adalah tadi analisis boleh menggunakan SPSS. Itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Beberapa saya cut nggih, Mbak Mas Panatia, karena beberapa tadi tidak ada. Lah ini untuk judul-judul kalian bisa cari di Google Scholar ya. Nanti untuk referensi, jadi nanti misalnya ini saya cuma ngeklik efektivitas pembelajaran matematika. Nah, berarti kan nanti di sini sudah muncul beberapa jenis penelitian, di kanannya ini nanti jurnalnya apa. Nah, nanti kalau kalian, nah tadi ada CTL, berarti CTL, dan seterusnya. Nanti ini contoh redaksi judul yang ada di sini bisa untuk ke kalian. Nah, ini yang seperti tadi yang Mbak Yunti ya, pengaruh pembelajaran matematika realistik terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari motivasinya. Hampir sama toh? Ya, jadi di sini efektivitas pembelajaran matematika realistik terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari motivasinya. Boleh itu seperti itu. Nah, nanti motivasi belajarnya diklasifikasikan menjadi 3 atau menjadi 2 gitu ya. Biasanya rendah, sedang, tinggi gitu ya. Kan pengelompokan biasanya 3 itu ya. Nah, nanti silakan dikelompokkan jadi 3. Sehingga nanti di situ berarti ANOVA 2 jalur dengan ukuran berapa kali berapa gitu ya. Nah, ini juga pengaruh pembelajaran kontekstual terhadap kemampuan pemecahan masalah. Nah, ini nanti monggo ini beberapa jenis judul penelitian yang bisa kalian akses di Google Scholar gitu ya. Nanti itu bisa dipakai di penelitian relevan. Gampang ya, seperti yang disampaikan Pak Farman, sekarang kalian nggak usah mencari referensi di perpustakaan, searching di internet sudah ketemu. Gitu ya. Nanti kalau kalian redaksinya di sini bahasa Inggris, ya berarti nanti muncul jurnalnya yang berbahasa Inggris gitu. Atau search jurnal pendidikan matematika, nanti akan muncul beberapa jurnal pendidikan matematika, klik, nah nanti kalian klik kata kuncinya. Kak. Tapi lebih mudah di Google Scholar ya, klik aja topik penelitian kalian, nanti akan muncul beberapa alternatif jenis penelitian. Kalau yang ini yang hubungan, yang korelasi, karena tadi tidak ada, berarti saya lewati aja. Nah, selamat menyelesaikan tugas akhir, semoga bisa lulus tepat waktu. Itu intinya ya, kita doa bersama. Mudah-mudahan kalian semangat. Yang bab 2 segera diselesaikan bab 3-nya. Sehingga nanti paling enggak ditarget. Kalian tuh mau ambil data kapan? Gitu ya. Kenapa? Karena kalau yang kuantitatif itu perlu rembukan, perlu diskusi dengan pihak sekolah untuk pengambilan data. Kenapa? Karena nanti dari waktu pengambilan data berarti kaitannya dengan hasil belajar. Ya. Pada minggu sekian, Pak, kira-kira kalau misalnya konfirmasi ke guru sekolah, kira-kira kalau bulan Desember minggu keempat saya bisa ambil data enggak ya? Ya, karena ini kan sekarang PAS ya, berarti kan mulai Januari mereka sudah semester genap ya. Ya kan? Karena minggu depan ini sudah yang Muhammadiyah minggu ini sudah pada PAS,
Lah yang negeri kan minggu depan udah pada PAS, berarti Desember ya. Desember itu sudah masuk semester genap. Nah, monggo itu bisa dikomunikasikan. Kalau kalian kan perubahan semester genapnya adalah Februari ya, Februari, Maret. Nah, berarti kalian kalau bisa ambil Januari, ngapain harus ditunda? Artinya, kalian posisi aman, belum berubah semesternya, toh? Belum berubah semesternya. Dengan catatan kalian udah centang skripsi lo ya. Ini sudah centang skripsi semua belum? Sudah, Ibu. Oke, ya semangat. Berarti sudah centang skripsi di target Januari ambil data. Wes itu tak target ya. Saya bukan pembimbing tapi target ya. Biar kalian semangat. Artinya sekarang minggu ini selesaikan bab 3. Kosemprop. Desember itu kalian validasi instrumen gitu ta. Lah Januari kalian ambil data. Silakan bisa dicicil dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Kira-kira Januari itu materinya tentang apa? Sehingga nanti bisa dimasukkan di bab 2. Dan kalian bisa nyusun instrumen tesnya yang jelas itu. Kalau yang kuesioner kan bebas ya, mau kapan pelaksanaan pembelajarannya, kapan itu kan nggak masalah. Tapi kalau yang tes kan ada kaitannya dengan silabus di sekolah, jadwal di sekolah. Sehingga kalian kalau sudah komunikasi ke sekolah itu malah nyicil artinya untuk memotivasi diri sendiri ya. Wah saya berarti saya sudah komunikasi dan sudah saya masukkan di bab 2. Berarti saya harus selesai sekarang. Makanya ditarget tadi bab 3. Bab 3 sekarang selesai, sehingga nanti Januari itu paling pol itu bisa ambil data. Sehingga kalau kalian, ini semester 8 udah selesai toh? Udah bebas teori? Halo? Sudah, Bu. Nah, apalagi semester 8 udah selesai toh. Berarti nanti kalau Januari data, Februari, Maret wes ngolah data gitu kan. Paling pol paling cepet ya akhir Maret atau April kalian udah bisa pendadaran. Gitu. Jadi nggak usah menghabiskan semester 4, semester 8-nya. Dan biasanya ada toleransi ya di awal semester itu 1 bulan kalau bisa pendadaran itu nggak kena SPP biasanya. Ya, kalau nanti untuk mengaktifkan mungkin bayar, tapi nanti itu bisa dialihkan. Biasanya gitu. Makanya Maret itu kalau kalian bisa pendadaran insya Allah aman gitu ya, nggak usah bayar SPP. Biasanya gitu. Itu ya. Ini untuk motivasi aja. Mungkin sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Masih ada waktu sampai jam berapa, Mbak? 11 berapa saya catat. Silakan kalau ada pertanyaan untuk konsultasi nggak apa-apa. Wah ini ada Bu Dwi juga loh di sini. Maaf Bu, tadi nyangkut ke yang lain. Ada Bu Dwi juga ini di sini loh. Monggo ya silakan kalau ada pertanyaan. Bu Dwi masuk di breakout yang lain nggak? Tadi sempat ke kualitatif. Oh iya. Bu ini sambil tak ini tadi tuh ada analisis butir soal. Nah analisis butir Ya, soal ini bukan ke terputus. kuanti ya? Soal, ngapunten suaranya tadi terputus, sinyal saya nggak stabil. Pripun Bu? Analisis butir soal. Jadi tadi si Nisrina itu kan bimbingannya Pak Romlan. Jadi dia tadi masuk ke sini. Analisis butir soal cocoknya ke mana ya? Ke kualitatif aja. Nah iya tadi tak arahkan ke kualitatif. Lebih makanya. ke deskriptif sih kalau itu. Statistiknya kan deskriptif toh. Oke. Betul toh Mbak, tadi tak sampaikan. Jadi kan tadi tak tanya satu-satu. Jadi saya analisis butir soal. Waduh, nih analisis butir soal salah ruang. Tapi pinta-pinta. Ayo silakan kalau ada pertanyaan monggo. Cuman 7, 6 bisa dimanfaatkan untuk diskusi. Monggo. Baik, teman-teman, ini dibuka sesi tanya jawab ya. Apabila ada yang ingin bertanya, dapat dengan cara langsung aja mengetik pada room chat Zoom. Ya bisa juga secara langsung, nggak apa-apa juga. Langsung aja, karena kan ini forumnya cuman kecil, lebih enak. Kayak tadi diskusi di tengah-tengah kan enak. Monggo Mbak Yunti, Iya, Bu. Mbak Faradina. Ini Destiani bukan panitia toh?
Halo Mbak Destiani, kayaknya tadi belum saya tanya. Halo Mbak Destiani. Halo? Nggak aktif ya. Mbak Destiani Eka Putri. Pak, ayo, apa Mbak Yunti? Coba mau tanya Mbak Yunti? Iya, Bu. Izin bertanya lagi ya, Bu. Ya, silahkan. Untuk yang bab 3 itu kan saya baca di beberapa penelitiannya kakak tingkat itu ada yang validasi rehabilitas, terus nanti reliabilitas, terus ada juga yang tingkat kesukaran, daya pembeda. Nah, itu yang membedakan ada yang pakai, ada yang enggak gitu, Bu. Yang daya pembeda kayak gitu-gitu, Bu. Itu yang kenapa ya, Bu? Kok ada yang pakai, ada yang enggak? Saya masih apakah boleh nggak pakai gitu, Bu? Kalau yang paling utama itu yang validitas, reliabilitas itu ya. Daya beda dan reliabilitas. Kalau tingkat kesukaran itu kan sebenarnya diperoleh setelah dipakai ya, sehingga tingkat kesukarannya dilihat dari siswa mengerjakan itu seperti apa. Tapi kan kalau validitas, daya beda itu kan berarti apakah instrumen kita itu bisa membedakan antara siswa yang kemampuan rendah dengan kemampuan tinggi gitu kan. Kalau ternyata semua bisa mengerjakan, berarti kan itu nggak bagus toh, karena ternyata tidak bisa membedakan yang kemampuan rendah dan kemampuan tinggi. Kemudian kalau yang validitas jelas ya, karena di situ, tapi validitas itu kan bisa dengan nanti divalidasi dosen itu ya. Kalau misalnya angket berarti kan cuma ditelaah dosen itu sudah cukup sebenarnya. Karena ada beberapa pendapat ya, gitu. Tapi kalau tes silakan ditelaah dosen, kemudian bisa dengan validitas butir. 3 itu ya, Mbak Yunti, ya. Iya. Untuk yang tes hasil belajar. Oke, yang lain? Baik, Bu. Oke, semangat Mbak Yunti, segera diselesaikan bab 3 nih. Ya, Bu, siap. Oke, ini mau Mbak Destiani aktif belum Ki? Mbak Destiani Eka Putri. Iya, Bu. Halo. Oke, Mbak Destiani tentang apa ini penelitian nih? Coba. Kayaknya tadi belum saya tanya Tentang ya. Iya, Bu, Apa? tentang korelasi, Bu. Oh, tiwas tadi tak lewati ya. Oke, korelasi antara apa? Variabelnya apa? Rasa kecemasan Ika dengan rasa ingin tahu, Bu. Kecemasan dengan rasa ingin tahu. Sama variabel tetapnya hasil belajar, Bu. Variabel terikat bukan variabel tetap ya. Iya, Bu, maksudnya itu. Rasa ingin tahu ya. Rasa ingin tahu, tapi nanti referensinya udah ada semua itu. Karena nanti butuh Bu, saya lihat indikator. jurnal. Ya, karena nanti itu diperkuat. Kenapa? Oke, jadi nanti Mbak Desi itu diperkuat di latar belakang. Kenapa Mbak Desi melakukan penelitian itu ya? Memang ada masalah kan dengan itu ya? Oke, jadi nanti dicek di kondisi sekolahnya itu terkait dengan kecemasan bagaimana, terkait dengan rasa ingin tahunya seperti apa. Dan yang jelas Mbak Desi ada referensi-referensinya sehingga nanti membantu dalam menyusun indikator dari dua angket tersebut. Ya, karena nanti di bab 2 itu kan kalian Mbak Desti mengkaji dari salah satunya kan dari penelitian relevan dan dari variabel-variabel tersebut ya, sehingga akhirnya mengerucut ke indikator. Oh, anak yang rasa ingin tahunya bagus tuh yang seperti ini. Gitu. Bisa tahu toh? Oh, dia itu merasa ingin tahunya bagus. Oh, rasa ingin tahunya kurang. Ada indikatornya. Itu harus diperkuat di bab 2. Sehingga nanti di bab 3 Mbak Desti sudah bisa mudah menyusun kisi-kisinya.
Kalau indikatornya sudah jelas di bab 2, berarti kisi-kisi nanti di bab 3 itu mudah. Dan kalau kisi-kisinya sudah mudah, nanti bisa nanti menyusun instrumennya. Itu ya. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Oke. Udah beberapa sekarang Mbak Desti? Sudah bab 3, Bu. Oke. Wes. Pembimbingnya siapa? Om. Pembimbingnya siapa? Pak Tarom, Bu. Oh, Pak Tarom juga ya. Oh, ini berarti ada 2 yang pembimbingnya Pak Tarom. Lah, silakan segera diselesaikan bab 3. Berarti nanti kan kalau dalam korelasi berarti uji prasyaratnya apa? Normalitas, independen, linearitas. Itu ya. Oke. Iya, Bu. Di sana ada berapa kelas penelitiannya? Kelas penelitiannya di sana populasinya ada berapa kelas? 2 kelas, Bu. Penelitiannya ada 2 kelas. Berarti nanti Mbak Desti mengambil 1 kelas untuk penelitian ya. Itu 2 kelas sama sama gitu, Bu. Maksudnya piye? Maksudnya sama-sama diuji tentang apa namanya? Rasa ingin tahu dan kecemasan matematikanya, Bu. Lah, Jadi sekarang, dicampur gitu. Enggak, itu Mbak Desti mau ngambil sampel ininya. Kalau pakai random berarti kan di antara 2 kelas itu diajak. Iya, Bu. Nah, nanti diambil 1 kelas untuk kelas sampel. 1 kelas untuk iya, kelas Bu, ya. sampel gitu. Paham toh? Nah, nanti 1 kelasnya bisa Paham, dipakai Bu. untuk uji coba. Untuk instrumen. Jadi sebelum diberikan di kelas sampel, tadi angketnya kan dicek reliabilitasnya, tes hasil belajarnya kan dicek juga, berarti diberikan di kelas satunya sebagai kelas uji coba. Gitu ya. Paham? Iya, Bu. Ya itu intinya Paham, Bu, sama paham. kok. Intinya sama seperti yang lain-lain. Ada yang lain, Iya, Bu. monggo. Gimana nih yang lain? Ada lagi nggak yang mau nanya? Ayo dipersilahkan. Oh iya, mungkin di luar topik kalian silakan udah tes TOEFL semua belum ini? Belum, Bu. Nah, sambil nyicil ya di tes TOEFL. Tes TOEFL sambil nyicil kan berlakunya 1 tahun. Insya Allah kan sehingga nanti pada sewaktu-waktu kalian di ACC itu sudah siap syarat-syaratnya. TBK udah lulus semua? Sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah. Oke lah, TOEFL itu bisa Sudah, nyicil Bu. ya. Kalian kan kalau silakan bisa di ASI apa? Yang kampus 1 itu atau nanti bisa di PBI. Lab PBI itu silakan itu bisa diakui oleh FKIP ya, boleh artinya diizinkan. Kalau dari segi biaya kayaknya lebih ringan yang di PBI. Ya, monggo. Kalau yang di kampus 1 kayaknya ada hari-hari tertentu yang biayanya lebih murah ya kayaknya. Coba sehingga nanti nggak tergesa-gesa ya, karena TOEFL itu termasuk dari skills juga ya. Kalau perasaan kalian kemerungsung tahu ya, artinya sudah di ACC tapi kok TOEFL-nya belum terpenuhi lah, malah TOEFL-nya terpenuhi. Tapi kalau kondisi tenang, pas santai, nah kalian ikut TOEFL, itu kan lebih mendukung sehingga nanti bisa TOEFL-nya terpenuhi. Gitu ya. Yang belum TOEFL bisa nyicil di sela-sela ini kan kalian kuliahnya juga nggak banyak, cuman pemodelan sama analisisnya Tato toh? Iya, Bu. Nah, banyak waktu longgar. KKN, Mbak Yunti KKN? Iya, Bu. Nah, KKN. KKN sore ya KKN-nya. Atau di sela-sela lah monggo, bisa dibagi waktu KKN atau TOEFL. Lah KKN juga ini sudah beberapa bulan toh? Sudah hampir selesai? Sudah hampir sebulan, Bu. Nah, makanya Hampir udah. sebulan. Ya, betul. Berarti kan wes jalan ya, 1,5 bulan ya, atau 2 bulan? 2 bulan. 2 bulan, wes setengah jalan ya, setengah jalan udah Iya. jalan.
Nah, monggo di sela-sela itu silakan di tengah kesibukan antara KKN dan kuliah, monggo bisa dimanfaatkan untuk tes TOEFL. Nyicil ayem ya, kalau sudah pegang syarat itu kan aman. Gitu. Ibu. Oke. Baik, Untuk Oke. tes Bu, tes Oke. TOEFL minimal itu berapa Bu Oh skornya? iya, tadi saya belum menyampaikan di grup ya, karena tadi itu antara, kalau yang awal dulu 400, tapi ini masih menunggu edaran dari fakultas ya Bu Twi ya, karena kalau dari keputusan kami kemarin pas raker itu diputuskan 410. Lah itu mulainya kapan itu belum ada edaran dari dekan, tapi siap-siap aja. Karena ditingkatkan jadi 10 poin, tapi nunggu edaran dari fakultas dulu. Ya. Ya, nyicil aman lah, nanti mudah-mudahan nek bisa tes terus 410 berarti aman. baik Gitu. Bu. Oke, tadi Ibu. mau saya sampaikan tapi juga itu karena belum formal ya. Tapi cuman baru hasil dari raker kemarin, tapi setidaknya rambu-rambunya 410. Ya. Oke, yang lain ada Ya, Bu. lagi? Mbak Amalia tadi tentang apa penelitian nih? Efektivitas Google WhatsApp Group untuk yang tadi ya, meningkatkan. efektivitas WA. Oke. Ya. Berarti itu nanti di masa pandemi gitu. Lah nanti nek Januari sudah offline gimana itu? Nah itu Bu, soalnya Nah, kayaknya peluang di sini luringnya besar juga Bu. ya. Mbak Amalia di mana ini posisi? Di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Rencana penelitian di sana? Iya. Nah, di sana sekarang udah online apa offline? Kalau sekarang masih online, cuman ada beberapa daerah yang udah mulai daring. Oh, luring toh, sudah mulai Luring. Lah monggo itu nanti bisa dikomunikasikan. Malah aja untuk motivasi. Ya, mumpung masih daring, segera diselesaikan kayak semprot. Nah, gitu kan bisa. Mbak Amalia udah sampai bab berapa? Bab 3. Lah, wes, bab 3 berarti langsung daftar semprot. Minggu depan. Berani? Desember ambil data. Desember ambil data aman, wes. Nggak usah ngobrol-ngobrol judul dan latar belakang. Desember kan libur semester, Oh Bu. iya, betul. Tapi akhir Desember wes masuk ya? Belum? Nah, kurang tahu. Nah, Tahu kalau makanya itu, Bu. aman memang Biasanya habis Januari. tahun baru Makanya masuk. nek aman memang Januari ambil datanya, karena Desember ini kan 2 minggu mereka PAS ya, paling untuk ngolah rapot ya. Ngolah rapot seminggu, ya benar. Paling awal Januari itu udah mulai kuliah. Mulai pembelajaran. Nah, amannya Januari, Mbak Amal. Tapi itu perlu dikonfirmasi lagi ya, nanti tidak kesulitan. Nanti Mbak Amalia udah menyeting pembelajarannya online, tapi ternyata nanti di sana sudah offline. Nah, tidak nyari sekolah yang online nanti malah. Gitu. Oke, yang lain udah? Ya, Bu. Ya, cukup. Monggo, mumpung ketemu. Ayo silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyain lagi. Kalau nggak ada berarti cukup ya, Mbak. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Ya, silakan. Waktunya masih longgar. Gunakan SPSS tadi ada kesulitan, silakan kalian. Yuk kalian, analisisnya pakai SPSS gimana? Atau mau manual? Yang jelas mulai tahun akademik ini sekalian diizinkan menggunakan SPSS. Tapi tidak sekedar output ditempel di hasil ya, tapi harus diinterpretasikan hasilnya. Silakan, halo. Ayo Mbak Yunti, ada apa? Iya Bu.
Piye? Ada yang Eh, Bu, saya mau tanya. Saya kan Mm-mm. judulnya efektivitas, tapi di hipotesis di bab 3 itu kayak tidak ada efek, ada efek. Itu udah sesuai belum ya, Bu? Karena nanti ada 3 tuh ya. Efek dari satu taraf ini, efek terhadap satu taraf ini, kemudian nanti ya, yang efek reaksi itu antara 2 itu ya. Iya, Bu. Apa sih sebenarnya? Atau diganti pengaruh, yaitu nanti konfirmasi ke pembimbing mawon. Ya Oh, iya. sebenarnya judulnya memang seperti itu, bisa aja pengaruh pembelajaran ini ditinjau dari itu. Efektivitas ya nanti akhirnya kan nanti kalau ada efek, ada pengaruh ke situ, berarti kan efektif terhadap situ gitu kan. Nanti di pembahasan Iya, dikaitkan. Di pembahasan Bu. dikaitkan. Baik. Karena nanti hipotesisnya ada 3 tuh Mbak Yunti ya. Iya, ada 3, Efek Bu. A terhadap hasil belajar, efek B terhadap hasil belajar, efek A dan B terhadap hasil belajar gitu toh. Iya, Bu. Interaksi A dan B terhadap hasil belajar. Oke. Ya itu manual lumayan banyak sekali perhitungan nih. Bener kan? Jadi Dari mendingan pakai SPSS, Bu ya? ya. Kamu Mbak Yunti untuk isi tabel ANOVA-nya aja perhitungannya banyak sekali toh. JKA, Iya, Bu. JKB, nanti masih ada beberapa JKAB dan RKA, RKAB dan seterusnya ya. Iya, Bu. Tapi kalau pakai SPSS juga masih belum pernah nyoba, Ibu. Jadi Nah itu nanti monggo pripun nanti saya ini ya, seandainya nanti karena kalian memang belum dibekali SPSS, sebenarnya referensi SPSS itu banyak ya, bisa di autodidak belajar sendiri sebenarnya. Tapi nanti seandainya bertanya ke saya ya nggak apa-apa, ya. Insya Allah saya ada nanti lembar kerjanya ya. Kebetulan saya ngajar di prodi lain itu kan dengan SPSS. Jadi saya ada lembar kerja yang kaitannya ke masing-masing uji hipotesis. Jadi ada prosedurnya. Langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa, saya ada. Nanti nek membutuhkan tak kirimi file. Gitu aja Mbak Yunti. oke, Yang Bu. lain Terima juga. kasih, Bu. Oke. Beberapa juga sudah ada videonya, nanti nek tak share. Nggak apa-apa, nek dibutuhkan nanti japri saya aja ya, karena kebutuhannya beda-beda ya. Karena kalau Mbak Yunti kan tadi pakai ANOVA 2 jalur, kemudian tadi Mbak Amalia berarti pakai uji T ya kayaknya ya. Kemudian tadi Mbak Destiani kan berarti korelasi pakai regresi gitu ya. Mbak Faradina itu yang Bu Andri tadi ya, yang untuk yang anak kebutuhan khusus ya, itu nanti beda lagi ya, itu. Oke, jadi dari sekian ini nanti olah datanya beda semua ya. Desainnya ya, desainnya seperti yang saya sampaikan tadi, dari sekian ini nanti beda-beda. Ini berarti tinggal berapa ini? Tinggal Mbak Farida, Mbak Amalia, Faradina, Destiani, Yanti. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 5 aja ya. Berarti 5. Nah, monggo nanti silahkan. Nek butuh japri saya aja gitu ya semuanya. Baik, Bu. Oke, Bu. Ya Makasih, Bu. Oke, terkait SPSS ya. Karena cuma 5 orang. Ada lagi monggo silahkan. Nanti materi insya Allah di-share ya Mbak Panitia ya. Tadi materinya sudah saya berikan, nanti bisa di-share. Oke, mungkin sudah bisa diakhiri mawon ya. Sebenarnya masih ada waktu. Ya, tapi karena mungkin kita karena kuantitasnya kecil ya, artinya forumnya kecil sehingga untuk diskusi lebih maksimal sehingga lebih efektif waktunya. Mungkin itu aja Mbak Mas Panitia dan teman-teman dari semester 7. Poin intinya mudah-mudahan nanti skripsi kalian, yang penting kalian punya target, saya ambil data sekian, saya lulus tahun sekian. Lulus tahun besok ya, jangan tahun sekian. Lulus tahun 2021, itu tuh target. Sehingga nanti kalau dengan target itu kalian ada motivasi dari dalam, dari intrinsik, motivasi diri sendiri. Nggak usah dioyak-oyak,
dosen wali, nggak usah dioyak-oyak dosen pembimbing. Ayo ini kok nggak pernah bimbingan, kenapa ya? Nggak usah, tapi kalian yang aktif sendiri menghubungi dosen pembimbing, gitu. Ingat, kalau kalian lama-lama studi, ke masa mencari kerja itu kalian juga terpotong, nggih. Kalau semakin cepat lulus, berarti masa mencari kerja kalian juga semakin lama, panjang. Kenapa? Karena kalau mendaftar PNS atau pegawai kontrak itu kan juga dibatasi umur. Kalau semakin lama kalian lulus, umur kalian juga semakin nambah. Sehingga nanti jarak, kalau seandainya daftar sekali kok nggak lulus, berarti cuma beberapa kesempatannya lebih sempit. Tapi kalau lebih cepat lulusnya, kesempatan mencari kerja itu peluangnya lebih besar gitu. Gitu ya. Karena ini regulasi aturan itu kan bergerak terus ya, kita mengikuti terus bagaimana perkembangan aturan di atas, sehingga kita nggak bisa target sekarang seperti ini, entah besok ada aturan yang seperti apa, kita ikuti aja. Gitu. Mungkin itu aja ya dari saya, mohon maaf apabila dalam menyampaikan mungkin kurang maksimal, tapi tadi sudah saya share dan kita banyak diskusi sehingga mengena apa yang kalian butuhkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas materinya. Oke teman-teman, karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka pelatihan hari ini dapat kita akhiri. Sebelum diakhiri, saya dan panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri kita, Ibu Uswatun Hasanah, dan kepada peserta yang telah bergabung hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua dan kita diberi kesehatan serta keselamatan. Semoga juga wabah COVID-19 yang melanda negeri ini dapat segera dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, saya Karina Terawati selaku moderator memohon maaf jika dalam pelaksanaan pelatihan tadi terdapat kesalahan perkataan yang disengaja maupun tidak disengaja. Mari kita akhiri pelatihan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Bu Dwi tadi gabung yang di pengembangan. Buatan saya